berkata, dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehati-hatian. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah menjaga amal agar setiap yang kita lakukan itu tersaring, yaitu benar dan ikhlas. Kalau tidak benar, meskipun ikhlas enggak diterima. Kalau tidak ikhlas, meskipun benar enggak diterima. Sampai kedua-duanya, benar dan ikhlas. Nah sekarang katanya ada informasi, sekarang ini waktunya Rebo Wekasan, malam Rebo. Sekarang kan sudah maghrib ya, besok Rebo ya. Sekarang ini sudah Rebo. Sebenarnya sekarang ini sudah Rebo. Menurut sebuah informasi, sekarang ini Rebo Wekasan, yaitu akhir Rebo terakhir di bulan Safar. Setelah itu nanti masuk bulan Maulid atau Rabiul Awal. Nah, menurut informasi katanya, kenapa kok ada Rebo Wekasan? Dihitung Rasulullah meninggal itu juga sekitar tanggal berapa? 11 Rabiul Awal ya. Lahirnya tanggal berapa? 12. Ya, sekitar 12 Rabiul Awal juga meninggal. Nah, beberapa hari sebelumnya sakit. Mulai sakit itu ya di hari Rebo sekarang ini. Menurut informasi yang beredar itu begitu. Nah, menurut kepercayaan, tapi saya menelusuri, belum ketemu informasi yang sahih bahwa di hari Rebo Wekasan ini, di hari sekarang ini, itu diturunkan 320-an bala. Nah itu katanya diturunkan sekitar sekian ratus bala atau musibah. Nah itu dipercaya agar terhindar dari musibah itu yang diturunkan 300 sekian macam bala atau musibah bencana itu harus dilakukan seremonial. Ada sholat sekian rakaat, ada sedekah, ada macam-macam, ada bacaan-bacaan tertentu. Nah begitu itu secara umum mungkin bisa dibenarkan secara umum. Sholat dalilnya ada sholat. Terus sedekah dalilnya ada sedekah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nggak harus dilakukan di hari Rebo ini. Sedekah ya di setiap waktu banyak peluang atau kesempatan untuk sedekah. Salat ya begitu. Kalau ingin agar dihindarkan dari bala, melakukan suatu amalan, umpama sholat, terus macam-macam kegiatan doa, itu kan nggak harus dilakukan di sini, di waktu hari terakhir Rebo terakhir di bulan Safar itu. Karena informasi diturunkannya sekian ratus bala itu belum dijumpai bahwa informasi itu sahih dari Rasulullah SAW. Ini kan masalah ghaib. Masalah ghaib nggak bisa disampaikan, nggak bisa diyakini kalau nggak berdasarkan dalil yang sahih, yang sahih. Sahih itu jelas, sahih itu yang benar. Kalau dalil yang dhaif, hadis yang dhaif, itu nggak bisa dijadikan pedoman, pegangan untuk memegangi suatu keyakinan. Contohnya tentang azab kubur, itu hadisnya meskipun ahad tapi sahih. Tentang hari berbangkit banyak dalilnya, di antaranya ayat yang nanti mungkin kita kaji. Itu dalil bahwa ada hari berbangkit, ada hari kiamat, terus semuanya mati, terus nanti dihidupkan kembali. Nah begitu itu banyak informasi, dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyampaikan itu. Nah karena masalah yang ghaib harus didasarkan dengan kepada dalil yang jelas, dalil yang sahih.
Kalau tidak sahih, dikhawatirkan amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, kata Nabi SAW, maka dia ditolak. Eman, amal gedung-gedung, banyak potensi tenaga yang kita keluarkan ternyata enggak diterima. Seperti yang digambarkan di surat Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amalnya sia-sia. Tasla naron hamiyah, dimasukkan, dicemplungkan ke neraka yang menyala-nyala. Eman, sudah amal, sudah berkarya, sudah berprestasi, tapi sia-sia dan imbalannya bukan surga, tapi malah dimasukkan ke neraka. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Sebagai bentuk wujud apa? Wujud apa kita berhati-hati? Wujud takwa. Dan tadi kan dibilang harus bertakwa. Takwa itu apa? Hati-hati, takut kepada Allah. Takwa itu takut. Takwa itu hati-hati. Ya, gitu ya. Wujud kehati-hatian, wujud takwa itu hati-hati. Nah, dalam beramal juga dihajatkan, kita berhajat untuk menata, menyaring setiap perbuatan itu harus yang benar-benar jelas, yang sharih, yang berdasarkan hadis yang sahih, sehingga kita bisa berharap diterima amal-amal kita itu.